Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang seberapa jauh Majapahit menginspirasi Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat, kalau kita perhitungkan, kalau kita perhatikan secara seksama, sejak awal negara Indonesia itu dibentuk, desainnya sudah Majapahit sentris. Semua-muanya sangat terlihat Majapahit banget. Semua inspirasi berasal dari budaya Majapahit. Dan sebetulnya nama Majapahit itu tidak ada. Yang ada adalah nama Wilwatikta. Wilwatikta. Ini istilah yang sering muncul di prasasti. Adapun Majapahit itu kan kisahnya tentang orang-orang Madura yang membantu Raden Wijaya buka alas, babat alas itu di hutan Tarik atau hutan Terik atau hutan Trik. Kemudian saat lapar, tidak ada makan lain, kemudian mereka membuka sebuah buah, begitu dimakan pahit ya. Cuma itu aja. Kemudian apakah ini menjadi nama kerajaan yang besar? Tidak, tapi nama yang bahkan hingga tahun 1486 Masehi, nama yang digunakan itu bukan Majapahit, tapi Wilwatikta. Misalnya disebutkan dalam prasasti ada istilah Sang Pancaring Wilwatikta atau 5 pejabat di Wilwatikta yang terdiri dari yang paling tinggi, misalnya 1 Rakaryan, karena ada sistem hierarkis jabatan kekuasaan 5 yang disebut paling tinggi. Yang disebut pertama ada yang paling tinggi, yaitu pertama Rakaryan Mapatih atau Patih Mangkubumi. Berikutnya yang level kedua adalah Rakaryan Tumenggung. Kemudian level ketiga adalah Rakaryan Demung. Kemudian yang nomor 4, level 4 adalah Rakaryan Rangga, dan berikutnya adalah Rakaryan Kanuruhan. Nah, ini disebut Sang Pancaring Wilwatikta. Pejabat yang 5 yang ada di Wilwatikta. Saya ulangi lagi, bahkan hingga tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi, nama Wilwatikta masih disebutkan. Berarti kan 1486 Masehi itu jelang-jelang kehancuran. Artinya kerajaan Demak sudah ada. Majapahit pun masih ada. Seperti dalam prasasti-prasasti dari Raja Girindrawardhana tahun 1486 Masehi masih menyebutkan bahwa dirinya, yakni Girindrawardhana, masih sebagai Sri Maharaja Riwilwatikta. Girindrawardhana masih memproklamirkan diri di tahun 1486 Masehi atau 1408 Saka sebagai Sri Maharaja Riwilwatikta. Jadi bukan Majapahit. Oke, lanjut tentang bagaimana Majapahit ini menginspirasi sistem pemerintahan Indonesia sampai hari ini. Ini bisa dilihat bagaimana inspirasi bendera merah putih muncul. Jadi bendera kita Indonesia itu merah putih itu bukan hanya semata-mata karena merah itu bermakna berani, putih itu suci, atau semerah darah seputih tulang. Oh, bukan. Tapi memang kerajaan Majapahit menggunakan panji-panji merah putih sebagaimana yang pernah disebut dalam prasasti Kudadu bertahun atau berangka 1292 Masehi, 1292 Masehi, di mana Raja Majapahit yang bernama Raden Wijaya atau yang disebut juga Kertarajasa memberikan tanah kepada kepala desa Kudadu atas jasanya membantu kerajaan dalam melawan pemberontakan. Disebutkan di dalam prasasti tersebut terkait acara pemberian tanah tersebut adanya panji-panji atau bendera yang di dalam prasasti itu tertulis ya, Banglawan putih warnanya. Itu terdapat dalam prasasti Kudadu atau yang biasa disebut dengan prasasti Gunung Butak. Pernah mendengar enggak Indonesia itu punya program swasembada pangan? Sektor pertanian Indonesia itu dinomor satukan dibanding pernah di zaman Pak Soeharto kan. Program swasembada pangan Indonesia ternyata bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebab Majapahit sejak dahulu pun telah memfatwakan bahwa sektor pertanian sebagai penyangga kehidupan perekonomian Majapahit. Ini disebutkan dalam prasasti Trailok Yapuri. Tentang pemberitaan pembuatan tanggul-tanggul sungai, pembuatan waduk, dam untuk meningkatkan hasil pertanian dan menanggulangi bahaya banjir. Jadi
memang Majapahit itu memperhatikan roda perekonomian khususnya dalam hal pertanian. Prasasti Trailokya Puri membuktikan hal itu yang berangka 1486. Ya memang tidak menutup kemungkinan bahwa Majapahit tidak hanya memperhatikan pertanian saja, tapi juga sektor perdagangan, bahkan perdagangan antar pulau. Baik, lanjut. Seberapa jauh Majapahit menginspirasi Republik Indonesia ini? Istilah-istilah sehari-hari yang kita kenal sekarang ini seperti kerja bakti. Kerja bakti itu adalah terjemahan dari putajenan. Putajenan. Pajak produksi adalah terjemahan dari niribangan, dan iuran atau patungan, iuran ya, adalah terjemahan dari rarawuhan. Yang semuanya di kemudian hari menjadi konsep gotong royong saat ini. Baik putajenan, niribangan maupun rarawuhan adalah istilah-istilah yang kondang yang terkenal pada zaman Majapahit. Di dalam beberapa prasasti disebutkan bahwa tidak semua orang itu dipungut pajak. Kerajaan Majapahit berusaha meningkatkan pendapatan kerajaan dari sektor pajak memang. Di samping pemungutan upeti atau denda, pada masa Majapahit sebelum atau sesudah pemerintahan Hayam Wuruk, jenis dan objek pajak yang dipungut meliputi pajak usaha, pajak tanah, pajak profesi, pajak orang asing, dan pajak atas eksploitasi sumber daya alam. Jadi sistem perpajakan Majapahit sudah sedemikian modern. Maka itulah yang kemudian ditiru oleh Republik Indonesia ini, salah satunya. Pemungutan pajak dilaksanakan oleh dua kelompok yang di dalam prasasti-prasasti disebut Sang Menak Kartini dan Sang Manglila Drabya Haji. Kelompok pertama terdiri atas 3 pejabat, yaitu Pangkur, Tawan, dan Tirip. Sedangkan kelompok yang kedua, jumlah pejabatnya lebih banyak lagi. Tidak setiap desa atau penduduk desa harus membayar pajak. Pada kasus tertentu ada penduduk desa yang dibebaskan sepenuhnya dari segala macam pungutan atau pajak seperti yang ditunjukkan dalam prasasti Selandi II. Kita bisa cek di prasasti Selandi II. Untuk itu dikeluarkan surat keputusan raja tentang pembebasan pajak yang disebut dengan Raja Mudra. Jenis pajak yang dibebaskan antara lain putajenan, ririmbangan, ririmbagan, pabata, titisara, rarawuhan, titiban, jajalukan, susuguhan, pangisi kendi, sosorokan, garem, hurug-hurugan, hurug-hurugan dalan. Itu adalah pajak-pajak yang tidak ada pajaknya, yang dinolkan pajaknya. Pajak yang terkumpul dialokasikan untuk para petugas Manglila Drabya Haji, sebagian untuk bangunan suci dan sebagian untuk pemeliharaan bangunan. Oke. Jadi kalau zaman sekarang sama, tidak semua orang terkena kewajiban membayar BPJS, ya kan? Bahkan ada warga Indonesia yang menerima bansos, kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah, BPJS, orang miskin ditanggung negara, atau yang disebut dengan KIS, kartu Indonesia Sehat. Oke. Selain itu, bahkan semboyan-semboyan instansi formal Indonesia pun diambilkan dari bahasa-bahasa Sanskrit. Ya, jadi zaman Majapahit itu bahasa ada 2. Bahasa formal atau bahasa kenegaraan itu bahasa Jawa kuno. Tapi kalau bahasa religius, bahasa agama itu diambilkan dari bahasa Sanskrit. Ya, kita ambilkan contoh misalnya semboyan-semboyan instansi negara Republik Indonesia, misalnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI kan menggunakan semboyannya adalah Tridharma Eka Karma, yang artinya pengabdian 3 matra dalam satu, yaitu jiwa, tekad, dan semangat. Angkatan Darat punya semboyan Kartika Eka Paksi. Angkatan Laut jelas ini diambilkan dari semboyan zaman Majapahit, Jales Veva Jayamahe. Angkatan Udara diambilkan dari bahasa Sanskrit juga, Swabhuana Paksa. Kepolisian Republik Indonesia mengambil semboyan Rastra Sewakotama, yang artinya adalah abdi utama rakyat.
Kemudian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namanya adalah semboyannya adalah Afiknam Jagat Samagram. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tutwuri Handayani. Perkereta apian atau kereta api Indonesia, semboyannya adalah Wahana Daya Pertiwi. Mahkamah Agung, semboyannya adalah Dharma Yukti. Kejaksaan, semboyannya adalah Satya Adi Wicaksana. Kemudian Pramuka, Praja Muda Karana, yang semboyannya adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Demikian pula dengan istilah-istilah yang tidak asing di telinga kita seperti kata persada, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara, Bayangkara, Mandala, Sangsaka. Istilah persada diambil dari kata prasada. Ini terdapat dalam prasasti Tuhanaru yang dibuat tahun 1323 Masehi. 1323 Masehi. Di dalam prasasti tersebut, kerajaan Majapahit diumpamakan sebagai prasada dengan Raja Jayanagara sebagai Wisnuwatara dan Rakemapatih sebagai Pranala. Seluruh Mandala Jawa dianggap sebagai punpunan, sedangkan Pulau Madura dan Tanjung Pura dianggap sebagai ongsanya. Nama satelit Indonesia di zaman Presiden Soeharto juga menggunakan nama Palapa. Banyak yang tidak tahu bahwa Palapa itu artinya garam. Begini bunyi sumpah Patih Gajah Mada. Tan ayun amuktia palapa. Artinya, tak ingin makan dengan garam. Atau bisa dibaca juga, tan amuktia palapa, tak makan garam. Dalam kitab Pararaton, sumpah palapa diucapkan Gajah Mada setelah peristiwa Perang Bubat. Gajah Mada kemudian mukti palapa yang artinya sebagai menikmati istirahat. Tentu kemudian sumpah palapa Patih Gajah Mada berisikan bahwa dirinya tidak akan bersenang-senang sebelum seluruh daerah di kawasan Nusantara ini berhasil direngkuh, diraih, ditaklukkan di bawah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kelanjutan pemerintahan dari kerajaan yang sebelumnya berdiri yaitu Singhasari. Singasri maksudnya. Atau ada yang menyebutkan Singosari. Singhasri. Dan kerajaan Singhasri adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu kerajaan Kediri atau Kadiri. Dan kerajaan Kadiri adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Mataram yang ibu kotanya di Medang. Dan perlu diketahui ibu kota Medang itu selalu berpindah-pindah. Sampai akhirnya ibu kota Mataram ini atau Medang ini pindah di Jawa Timur. Yang kemudian berkembang menjadi Kediri, kemudian Singosari, kemudian Majapahit. Majapahit awalnya adalah sebuah hutan yang bernama hutan Tarik atau hutan Terik atau hutan Terik di Trowulan saat ini. Nama Trowulan diambil dari kata reang bulan. Konon seperti itu. Karena di tengah hutan Terik tersebut terdapat ladang yang cukup luas sehingga saat malam tiba sinar rembulan bersinar terang. Sebelum berdiri Majapahit, sebelum Majapahit kan Singosari, sebelum Singosari itu adalah kerajaan Kediri. Sebelum berdiri Majapahit, kerajaan tersebut bernama Kediri. Raja terakhirnya adalah Jayakatwang yang sebelumnya melakukan kudeta terhadap Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara ini adalah raja terakhir kerajaan Singosari. Seperti sejarah selalu berulang. Dulu, kerajaan Kediri dikudeta Ken Arok. Ken Arok ini pendiri kerajaan Singosari loh ya. Lalu kerajaan Singosari digulingkan oleh Jayakatwang yang merupakan keturunan asli dari kerajaan Kediri. Si Jayakatwang ini, keturunan dari Raja Kediri ini, dia merasa sakit hati karena leluhurnya dilengserkan oleh pendiri kerajaan Singosari. Jadi dulu-dulunya Singosari itu kabupaten lah ya. Saat kerajaan Kediri itu ada, Singosari itu kadipaten, kabupaten. Singosari ini dipimpin oleh seorang raja atau adipatinya adalah Ken Arok. Nah, Ken Arok itu kemudian menyerang Kediri, ya.
Jadi Kediri itu kemudian dibawa oleh Singosari gitu. Tapi tidak seluruhnya anggota kerajaan Kediri itu mati. Ada yang namanya Jayakatwang. Terus kemudian Jayakatwang merebut Singosari. Tapi saat itu Singosari tidak lagi di bawah Ken Arok, tapi di bawah Kartanegara. Tradisi kudeta mengkudeta ini menjadi budaya tersendiri dalam pergantian kepemimpinan di Nusantara. Sejak zaman Demak, Pajang, Mataram Islam, bahkan mungkin hari ini. Mari kita kembali ke kisah Jayakatwang. Saat Jayakatwang melakukan kudeta, ya, Jayakatwang itu kan keturunan Kadiri. Nah, Kadiri saat itu sudah dikuasai oleh Singosari. Jadi Jayakatwang bersembunyi, kemudian punya menghimpun kekuatan, kemudian membunuh Kartanegara, ya kan. Kartanegara ini Raja Singosari terakhir. Saat Jayakatwang melakukan kudeta, semua petinggi kerajaan Singosari berhasil ditumpas. Kecuali ada satu ini yang pergi, Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya itu keturunan Singosari, tapi dia berhasil lari. Siapa Raden Wijaya? Raden Wijaya itu adalah menantu dari Raja Kartanegara. Siapa Kartanegara? Kartanegara adalah Raja Singosari terakhir yang kemudian dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang adalah orangnya Kediri yang berhasil selamat. Intinya ada warga Singosari atau keturunan Singosari ini yang berhasil selamat. Namanya Raden Wijaya. Saat itu kebetulan saat kudeta yang dilakukan oleh Jayakatwang merebut Singosari, saat itu Raden Wijaya kebetulan tidak berada di kerajaan. Mendengar kabar dihancurkannya kerajaan Singosari oleh Jayakatwang, Raden Wijaya pun mengungsi ke kerajaan Sumenep yang saat itu dipimpin oleh Arya Wiraraja. Nah, masalahnya Arya Wiraraja juga dekat dengan Jayakatwang, juga dekat dengan Raden Wijaya. Artinya Raden Wijaya ini yang lari ke Sumenep tetap diterima oleh Arya Wirajaya. Di lain sisi Arya Wirajaya, Raja Kerajaan Sumenep ini menjalin hubungan diplomatis yang baik dengan Jayakatwang. Siapa Jayakatwang? Ya, tadi itu ya. Orang Kediri yang telah menghancurkan kerajaan Singosari. Sedangkan salah satu anak kerabat keraton Singosari yang berhasil lolos dari pembunuhan Jayakatwang namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya tidak lain adalah menantunya Raja Kartanegara. Raja Kartanegara adalah raja terakhir Singosari yang berhasil dibunuh oleh Jayakatwang. Oke. Karena bujukan dan kompromi antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja, akhirnya Jayakatwang mengampuni Raden Wijaya. Nih, di sini nih. Jadi Jayakatwang yang sudah menghancurkan Singosari itu dan kemudian menduduki tahta kerajaan Kediri lagi gitu ya. Jadi awalnya itu Kediri tuh. Kediri, kemudian ada negeri bawahan tuh namanya Singosari, dipimpin oleh Ken Arok. Ken Arok ini melibas Kediri, artinya menghancurkan Kediri. Jadilah munculnya kerajaan Singosari. Tapi sebagian dari keturunan Kediri, antara lain Jayakatwang itu berhasil merebut kembali Singosari. Ya, saat itu raja yang berhasil dibunuh atau raja terakhir Singosari adalah Kertanegara. Nah, Kertanegara ini punya menantu namanya Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini kan Singosari banget ya. Ya bukan banget ding. Singosari lah gitu. Oke. Jadi karena ini Singosari berarti Raden Wijaya itu dimungsuhi oleh Jayakatwang karena Jayakatwang kan penerus generasi Kediri. Oke. Tapi ternyata Jayakatwang mengampuni Raden Wijaya. Dan Jayakatwang malah memberikan lahan hutan untuk pemukiman bagi Raden Wijaya. Hutan itu bernama hutan tarik atau hutan terik atau hutan terik. Yang di tengahnya ada ladang yang luas hingga saat malam hari tiba sinar rembulan sangat bebas menyinari tempat tersebut.
Saat ini hutan terik itu disebut dengan Trowulan atau terang bulan. Di hutan tersebut banyak pohon maja yang pahit. Entah Raden Wijaya, entah orang Madura yang kemudian menamai pemukiman tersebut dengan nama Majapahit. Tetapi di dalam tulisan prasasti-prasasti Majapahit tidak ada. Adanya adalah Wilwatikta. Oke, lanjut. Selang beberapa saat kemudian Raden Wijaya mendapat kabar bahwa pasukan kerajaan Mongol yang mempunyai dendam dengan Singosari telah tiba di pesisir. Mereka, pasukan dari kerajaan Mongol itu datang untuk membalaskan dendam di tanah Jawa yang saat itu urusannya itu dengan Kartanegara. Jadi kan dulu pernah tuh datang ke utusan kerajaan Mongol, diterima oleh Raja Kartanegara. Raja siapa itu? Raja Singosari. Nah, utusan Mongol ini malah dipermalukan. Sehingga pulanglah dua utusan kerajaan Mongol ini kembali ke negerinya, dan dari Mongol lalu datang pasukan. Namun sayang, setibanya di Singosari, Kertanegara sudah mati dan Singosari tidak ada. Yang ada adalah Jayakatwang. Di sini Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol itu yang tadinya untuk menyerbu Kertanegara Raja Singosari, malah digunakan oleh Raden Wijaya bersama-sama dengan pengikutnya Raden Wijaya untuk menghancurkan Jayakatwang. Jayakatwang itu adalah orang raja yang telah memberikan kepada Raden Wijaya tanah untuk pemukiman di Terik atau Tarik. Kisah pemberian hutan Tarik oleh Raja Jayakatwang kepada Raden Wijaya sama persis dengan pemberian hutan Mentauk oleh Raja Pajang kepada Senopati. Jadi karena Senopati telah berjasa kepada Raja Pajang memberikan hadiah hutan Mentauk. Posisinya Senopati ya sebagai bawahan yang setiap tahun harus memberikan laporan, menghadap, memberikan upeti. Meski dalam fragmen dan motivasi yang berbeda, namun kedua-duanya menikmati nasib yang sama. Raja si pemberi hadiah harus menerima kenyataan pahit. Dirinya justru dikudeta oleh orang yang diberi hadiah. Seperti ada pesan tersirat dalam urusan politik. Jangan sekali-kali memberi angin kepada musuh politik. Kebaikan yang diberikan kepada musuh politik akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya kan? Oke, kita ulangi. Raja Jayakatwang ini kan orang Kediri. Dia berhasil menguasai Singosari. Karena Singosari ini telah merebut Kediri gitu loh. Sampai pengikut rajanya dibunuh. Nah, ternyata Singosari ini tidak ludes semuanya, tidak mati semuanya. Ada keturunan yaitu menantu dari Raja Singosari yang bernama Raden Wijaya yang saat kejadian tidak di situ. Jadi Raden Wijaya ini seharusnya ikut dibunuh, tapi karena tidak di TKP jadi bisa tidak dibunuh oleh Jayakatwang. Malah Raden Wijaya ini yang orang Singosari malah diberi tanah oleh Jayakatwang. Namanya hutan Tarik. Sama ketika Raja Pajang ini memberikan hadiah kepada Senopati, namanya hutan Mentauk di Jogja sekarang ini. Sama, kedua-duanya begitu dikasih hutan, punya kekuatan, mengkudeta atau memberontak siapa? Memberontak raja yang telah menghadiahi hutan kepada dirinya. Tuh kan. Mari kita kembali ke kisah Jayakatwang lagi. Dengan mudah Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh pasukan Mongol. Ya oleh Raden Wijaya lah. Intinya oleh Raden Wijaya dan pasukan Mongol. Yang sedianya pasukan Mongol tersebut hendak menghancurkan Kartanegara. Tapi Kartanegara sudah dihabisin dulu sama Jayakatwang. Nah, pasukan Mongol tidak mau tahu pokoknya siapa dan dibujuk rayu oleh Raden Wijaya. Yuk Kartanegara kayak lo. Ya sambil menunjuk Jayakatwang misalnya seperti itu.
Namun ternyata Raja Kartanegara sudah diambil alih oleh Jayakatwang. Maka Raden Wijaya dengan dibantu tentara Mongol menghancurkan Jayakatwang. Intinya pasukan Mongol sudah terlampiaskan lah urusan peperangannya. Wis pokoknya kan orang ngerti juga di sing jeneng Kartanegara di Jayakatwang. Wis pokoknya ayo kae Kartanegara yo kae. Serbun yuk ayo. Saat pasukan Mongol kan kemudian pulang. Saat pasukan Mongol lengah, Raden Wijaya beserta pasukannya berbalik haluan menyerang dan memukul mundur pasukan Mongol. Ya kan, ngambil senjata, kemudian harta benda dan sebagainya. Wes kono pasukan Mongol balio sementing kan tugasmu rampung, bandamu tinggalan dengan ngono kuwi. Raden Wijaya lalu dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit pada tahun 1293 Masehi, 1293 Masehi. Tahun inilah kemudian yang dicatat secara populer sebagai tahun lahirnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit awalnya hanya melingkupi daerah Kediri, Jombang, Mojokerto, Surabaya. Perlahan tapi pasti seluruh wilayah Jawa Timur menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Apalagi saat kepemimpinan Prabu Jayanegara ada seorang pria perkasa yang namanya Gajah Mada. Awalnya Gajah Mada itu memimpin pasukan elit Bayangkara atau pengawal raja. Nah, Bayangkara, istilah Bayangkara digunakan juga di saat zaman Indonesia sekarang ini. Dia, si Gajah Mada ini, berhasil meredam beberapa pemberontakan termasuk pemberontakan Rakuti dan tentu menyelamatkan raja. Nah, karena berhasil meredam pemberontakan Rakuti, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi patih Kahuripan. Belum patih kerajaan ya. Saat Majapahit dipimpin oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, ratu sebelum Hayam Wuruk ini ya. Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Amungkubumi. Nah, baru ini Gajah Mada diangkat sebagai patih kerajaan. Bukan patih daerah, bukan. Jadi saat Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Gajah Mada baru diangkat sebagai Mahapatih Amungkubumi. Saat itu ia tak segera menyetujui. Maksudnya saat Tribhuwana Wijaya Tunggadewi ini jadi ratu, dirinya tidak menyetujui langsung Gajah Mada jadi patih kerajaan, patih utama, patih besar atau panglima besar itu tidak setuju. Sebelum Gajah Mada ini membuat jasa yang besar terlebih dahulu kepada Majapahit. Antara lain jasa yang dimaksud adalah mampu menaklukkan orang Keta dan orang Sadeng atau pemberontakan Keta dan pemberontakan Sadeng. Itu termasuk jasa besar dan ternyata Gajah Mada mampu melakukan hal tersebut. Akhirnya intinya karena berhasil melakukan beberapa pemberontakan dan dianggap memiliki jasa yang besar, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Ratu Majapahit sebelum era Hayam Wuruk itu, akhirnya bersedia mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih Amungkubumi. Saat dilantik di istana sebagai Mahapatih Amungkubumi, Gajah Mada bersumpah akan memperlebar daerah kekuasaan Majapahit hingga di luar Pulau Jawa, yang ia sebut sebagai Sumpah Palapa. Nah ini, beberapa masih mengatakan bahwa Sumpah Palapa diucapkan setelah Perang Pupat. Kalau Perang Pupat itu saat Hayam Wuruk. Tapi dalam versi tertentu, pengucapan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada itu dilakukan saat penobatan Gajah Mada sebagai Mahapatih Amungkubumi di Majapahit pada zamannya Tunggadewi atau Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Mana nih yang benar? Tak tahu juga, wallahu a'lam. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa.
bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tomase atau yang sekarang disebut dengan Singapura, Singapore. Demikianlah kalau saya sudah menaklukkan daerah-daerah tersebut, saya baru akan melepaskan puasa. Maksudnya baru mau merasakan nikmatnya, nyamannya istirahat dan makan garam. Sumpah palapa tersebut bermakna seorang Gajah Mada akan berpuasa selama proses mewujudkan cita-citanya, yaitu menyatukan seluruh Nusantara. Ia tidak akan menikmati buah palapa. Ada yang mengatakan palapa itu buah, padahal ada yang menyebutkan palapa itu adalah garam. Intinya palapa itu bermakna kesenangan ya, dan tidak akan hura-hura sebelum cita-citanya berhasil. Jika Nusantara telah bersatu, barulah dia akan menikmati masa istirahatnya. Mari kita lihat ekspansi besar-besaran yang dilakukan di bawah Mahapati Gajah Mada ini sebetulnya meneruskan ekspansi apa yang dilakukan oleh zaman Singosari. Kan kita kenal tuh ada istilah ekspedisi Pamalayu di tahun 1275 sampai 1293 Masehi oleh Singosari yang berhasil menaklukkan seluruh daratan semenanjung Malaysia. Nah, ekspansi Pamalayu ini tentu mengingatkan kita pada masa pasca kemerdekaan, pada zaman revolusi, bahwa Presiden Soekarno getol betul ingin merebut tanah Papua dari Belanda. Kemudian memberi nama pegunungannya kan Jayawijaya. Dan tidak cuma itu, ekspedisi tidak cuma ke sana ya, tidak cuma ke timur, tetapi ke semenanjung Malaysia, ingin merebut semenanjung Malaysia dari tangan Inggris. Dengan program Presiden Soekarno saat itu adalah Ganyang Malaysia. Kita ingat. Jadi memang Soekarno itu memang keturunan Majapahit. Ada yang bilang kayak gitu. Masih terah kerajaan Majapahit. Nah, kemudian inspirasinya itu kemana sih? Masa Indonesia menginspirasinya ke Samudra Pasai kan enggak ya? Ke Demak kan enggak ya? Ke Pajang, ke Mataram Islam juga enggak. Ternyata yang diraih, yang dibidik adalah Indonesia itu yang menjadi inspirasi. Karena semua negara di dunia ini kan ingin melanjutkan kekuasaan sebelumnya yang besar. Misalnya Mesir, nasionalismenya adalah ke Raja Fir'aun. Mungkin seperti itu ya, mungkin. Iran ke Persia zaman dahulu. Irak kemana? Ke Babilonia sebelumnya. Amerika atau Eropa kemana? Ke zaman Romawi. Ya kan, Cina juga seperti itu. Indonesia kemana? Ke Samudra Pasai kah? Atau ke Ternate? Atau enggak. Kalau kita lihat istilah-istilah yang digunakan, nama Nusantara. Nah, untuk menampik bahwa kita itu tidak Jawa sentris, makanya Pak Presiden Jokowi itu ingin membuat sebuah ibu kota baru yang tidak di Jawa. Tapi anehnya, ikonik Jawa itu tidak bisa ditinggalkan dari IKN sekarang. Jadi berada di Pulau Kalimantan, kemudian tapi nama Nusantara itu nama Majapahit. Kekuasaan wilayah yang dikuasai oleh Wilwatikta itu kan Nusantara. Nah, di sini tapi dengan lantang Pak Jokowi mengatakan dia tidak ingin Indonesia itu Jawa sentris. Dihubungkan, dibulatkan tekad, dibuktikan dengan tidak di Jawa. Ibu kota Indonesia tidak di Jawa tapi di Kalimantan, di tanah yang luas. Tapi ikonik-ikonik Jawanya tidak bisa lepas dari IKN. Bahkan ibu kota Nusantara itu menurut saya adalah sangat Majapahit sentris. Demikian wacana pada hari ini. Mungkin yang setuju bisa tulis di kolom komentar, yang bisa menambahkan wacana terima kasih.
Pokoknya terima kasih semua atas komentarnya. Semuanya ini adalah asumsi saya berdasarkan bacaan-bacaan sejarah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.